Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan uji pada sebuah data. Uji yang akan dilakukan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Uji validasi akan dibawakan oleh saya sendiri, Naila Asara, dan uji reliabilitas akan dibawakan oleh teman saya, Raisa Emilia, dan yang terakhir uji normalitas akan dibawakan oleh saudara Wahyu. Jadi langkah pertama yaitu buka software SPSS, kemudian bentuk komponen variabel data penelitian pada bagian variabel view. Variabel ini disesuaikan dengan jumlah variabel skor kuesioner yang kita dapatkan. Saya menggunakan 9, jadi variabelnya itu mulai dari P1 sampai dengan P9 beserta dengan variabel skor totalnya. Selanjutnya, lakukanlah penginputan data melalui data Excel yang ada, mulai dari P1 sampai dengan skor total. Lakukan paste data yang ada pada laman data view yang ada di SPSS dengan jumlah data atau jumlah sampel sebanyak pada masing-masing variabel. Nah, di sini saya menggunakan 30 responden dengan 9 pertanyaan. Setelah dilakukan penginputan data, kemudian kita akan mulai melakukan uji validitas melalui menu. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian akan muncul Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Kemudian ketika sudah muncul jendela baru atau Bivariate Correlation-nya, kita akan memasukkan variabel yang akan dilakukan pengujian. Jadi kita memindahkan variabelnya ke kolom variabel di sebelah kanan. Ketika tampilannya sudah seperti ini, variabelnya sudah pindah ke kolom variabel di sebelah kanan. Kita perhatikan pada bagian correlation coefficient-nya, pastikan kita menggunakan ukuran korelasi persen, lalu test of significance-nya menggunakan two-tiled dan klik OK. Apabila hasilnya sudah muncul seperti ini, kita dapat menentukan R hitungnya pada bagian percent correlation-nya. Selanjutnya kita akan menentukan R table. Cara untuk menentukan R table ini, kita menggunakan ketentuan R table sama dengan df dalam kurung n dikurang 2 dengan level of significance-nya 5% atau 0,05. N ini adalah jumlah data yang diuji. Tadi saya menggunakan 30 responden, jadi jumlahnya yaitu 30 dikurang 2, jadi 28. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, harusnya dilingkari adalah 28. Jadi nilai R tabelnya yaitu 0,374. Selanjutnya kita akan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Mengapa kita harus membandingkan R hitung dengan R tabel? Karena dasar keputusan uji validitas ini dinyatakan valid apabila R hitungnya atau nilai koefisiensi korelasinya lebih besar daripada R tabel. Sebaliknya, apabila R hitung atau nilai koefisiensi korelasinya lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas, didapatkan bahwa semua R hitung pada setiap pertanyaan mulai dari P1 sampai dengan P9 menunjukkan nilai yang lebih besar dari R tabel atau 0,374. Maka dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kuesioner yang diteliti adalah valid. Dalam praktek kali ini, saya akan melakukan uji reliabilitas untuk angket pada variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dengan jumlah responden atau N sebanyak 20 orang siswa, sementara untuk item atau butir soal angket ada 7 buah item. Adapun data tabulasi yang sudah saya rekap di Excel dapat dilihat pada gambar tabel di atas. Langkah pertama, buka program SPSS dan klik Variable View di bagian pojok kiri bawah program SPSS. Kemudian, pada bagian Name,
tuliskan item underscore 1 ke bawah sampai item underscore 7 karena ada 7 buah item soal angket. Selanjutnya, pada bagian decimals, ubah semua menjadi angka 0, lalu pada bagian measure, ganti menjadi scale. Abaikan pilihan yang lainnya atau biarkan tetap default. Jika sudah, selanjutnya klik data view di bagian pojok kiri bawah program, lalu masukkan data tabulasi jawaban responden sesuai dengan kolom item yang tersedia. Cara memasukkan data jawaban angket tersebut bisa dilakukan dengan cara copy-paste dari data angket yang sudah dipersiapkan di Excel atau bisa juga dengan cara diketik manual satu persatu. Selanjutnya, dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Nah, muncul kotak dialog baru dengan nama Reliability Analysis. Kemudian, masukkan semua variabel item underscore 1 sampai dengan item underscore 7 ke kotak items. Kemudian pada bagian model, pilih alpha. Langkah selanjutnya adalah statistics. Maka muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistic. Kemudian, pada descriptive for, klik Scale if item deleted, lalu klik Continue. Abaikan pilihan yang lainnya. Terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Setelah itu akan muncul tampilan output SPSS dan selanjutnya tinggal kita interpretasikan atau kita tafsirkan saja. Interpretasi output uji reliabilitas alpha Cronbach dengan SPSS. Tabel output pertama, Case Processing Summary. Tabel output di atas memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N yang dianalisis dalam program SPSS, yakni N sebanyak 20 orang siswa, karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Tabel output kedua, Reliability Statistic. Dari tabel output di atas diketahui ada N of items atau banyaknya item atau butir pertanyaan angket ada 7 buah item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,850 karena nilai Cronbach alpha 0,850 lebih besar dari 0,60, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa ketujuh item atau semua item pertanyaan angket untuk variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS adalah reliable atau konsisten. Tabel output ketiga, item total statistics. Tabel output di atas memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ketujuh item pertanyaan angket. Perhatikan pada kolom Cronbach alpha if item deleted. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ketujuh item soal adalah lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa ketujuh item pertanyaan angket adalah reliable. Informasi tambahan dalam uji reliabilitas. Dalam bukunya, Joko Widianto menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan output reliability statistik di atas, diketahui nilai Cronbach alpha adalah sebesar 0,850. Nilai tersebut kemudian akan kita bandingkan dengan nilai R tabel dengan nilai N sama dengan 20 dicari pada distribusi nilai R tabel pada signifikansi 5%. Maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,444. Karena nilai Cronbach alpha 0,850 lebih besar dari 0,44 atau R tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas dapat kita simpulkan bahwa angket atau kuesioner partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dinyatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.
kita akan masuk ke bagian cara melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Sebagai contoh, saya mempunyai data motivasi belajar X dan prestasi belajar Y. Dalam konteks ini, kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada nilai under desert residual atau RES1 untuk persamaan rekreasi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Adapun data penelitian yang dimaksud dapat Anda lihat gambar di bawah ini. Langkah pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dalam file dokumen, Excel, atau yang lainnya untuk mempermudah tahapan nanti. Setelah itu, buka program SPSS pada komputer Anda, lalu klik variabel view di bagian pojok kiri bawah, kemudian pada bagian name, tulis saja motivasi, kemudian prestasi. Pada decimals, ubah semua menjadi angka 0. Untuk bagian label, tuliskan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar. Abaikan yang lainnya, biarkan tetap default. Yang kedua, setelah itu, klik data view dan masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi ke dalam program SPSS sesuai nama variabel. Bisa dengan cara copy paste. Maka tampak di layar. Yang ketiga, langkah berikutnya, kita akan memunculkan nilai unstandardized residual atau RES1 yang selanjutnya akan kita coba normalitasnya. Caranya adalah dari menu SPSS, pilih menu analis, kemudian regression, lalu pilih linear. Yang keempat, muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya, masukkan variabel prestasi belajar Y ke dependent, lalu masukkan variabel motivasi belajar X ke kotak independen. Kemudian klik save. Yang kelima, maka akan muncul lagi kotak dialog dengan nama linear regression. Save pada bagian residual, centang V under desert, abaikan kolom dan pilihan yang lain. Selanjutnya, klik continue, lalu klik OK. Yang keenam, abaikan saja output yang muncul dari program SPSS. Perhatikan pada tampilan data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res1. Maka tampak di layar SPSS. Yang ketujuh, langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pilih menu analis, lalu pilih non-parametric test. Klik legacy dialog, kemudian pilih submenu One Sample KS. Yang kedelapan, muncul kotak dialog lagi dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya, masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list. Pada test distribution, aktifkan atau centang V pilihan normal. Yang kesembilan, langkah terakhir yakni klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya, lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS, One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Maka tinggal kita interpretasikan supaya maknanya lebih jelas lagi. Interpretasi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Berdasarkan tabel, output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikan asymptotic atau two-tiled sebesar 0,993, lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam objek normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Catatan, selain membandingkan nilai asymptotic two-tiled dengan 0,05, ada cara lain untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak, yakni dengan membandingkan nilai Z, hitung hasil SPSS dengan nilai Z tabel. Dengan demikian, panduan mengenai cara melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS, jika kita teliti dan jeli, saya yakin Anda dapat dengan mudah mempraktekkan langkah-langkah di atas. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau jelaskan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.